Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan yang kami banggakan. Pertanyaan bagi rakyat Papua, apakah perlu roadmaps menuju MSG, sedangkan kita tahu bersama bahwa regulasi dan mekanisme di MSG sudah berubah 80% sejak 2023, oleh sebab itu para politisi ULMWP harus berpikir secara kritikly, proaktif dan mengerti regulasi MSG dari politik di tingkat kesekretariatan, tingkat direktur jenderal, hingga di tingkat kementerian. Jika ULMWP masih pakai cara-cara lama hanya diplomasi dengan foto-foto, maka strategi ini sudah tidak berlaku lagi dalam melanesian politik di MSG. Ketua OPM TPNPB Yefri P. Bomanak membongkar rahasia politik MSG dan NKRI, serta kelemahan elit politik ULMWP di MSG. Masalah besar ULMWP di kandang sendiri. Berikut analisis melanesian politik oleh Ketua OPM TPNPB Yefri P. Bomanak. Pernyataan pertama PM Vanuatu dengan tulisan background kuning bahwa PM hints why West Papua denied MSG membership. Artinya, mengapa Papua Barat ditolak keanggotaannya di MSG, dan selanjutnya tulisan hitam kedua bahwa United Liberation Movement for West Papua a political organization, not a country to represent the peoples of West Papua. Artinya, United Liberation Movement for West Papua adalah sebuah organisasi politik, bukan sebuah negara yang mewakili rakyat West Papua. Kedua argumen politik yang dikeluarkan oleh PM Vanuatu 100% telah merubah platform politik ULMWP menuju MSG, dan bagi rakyat Papua apakah perlu roadmaps menuju MSG? Jika rakyat Papua secara teliti mengikuti semua video-video pendidikan politik oleh Ketua OPM TPNPB tentang MSG dari sejarah, regulations, structure dan mekanisme MSG yang sudah panjang lebar kami jelaskan sejak 2017 sampai 2023, maka akan mengerti bahwa letak di mana kegagalan ULMWP saat dipimpin oleh Benny Wenda dan apa maksud dari pernyataan PM Vanuatu berdasarkan geopolitik MSG di Melanesian. MSG itu Melanesian politik, bukan Indonesia politik atau Eropa politik. Ini adalah hal utama yang harus dicatat di dalam benak ULMWP dan rakyat Papua. Kita sudah berhasil pada 2016 meyakinkan negara-negara Melanesian untuk masukkan status politik bangsa Papua, ULMWP, pada titik signifikan yaitu menjadi observer atau peninjau di MSG. Sebenarnya ini modal kita untuk secara proaktif bermain politik di tingkat associate member hingga full member. Namun hal ini tidak dilakukan secara kualifikasi oleh ULMWP sehingga pada 2023 ULMWP gagal memetik tiket MSG menuju keanggotaan penuh. Kunci emas menuju keanggotaan penuh di MSG telah terlewatkan pada 2023 di Vanuatu. Mengapa? Pertama, secara politik Vanuatu adalah markas besar perjuangan bangsa Papua di tingkat internasional. Kedua, secara geopolitik Melanesian, Vanuatu memiliki andil yang sangat kuat untuk menyetir kebijakan MSG agar ULMWP bisa menjadi full member. Ketiga, secara hak veto, justru West Papua lebih unggul. Namun mengapa ULMWP gagal di Vanuatu? Kami pikir rakyat Papua tidak bodoh karena sudah ikuti semua video-video kami yang sudah kami jelaskan secara komprehensif tentang politik Melanesian dan MSG. Yang menggagalkan ULMWP masuk di MSG adalah elit politik ULMWP sendiri. Alasan pertama, dalam kepemimpinan Benny Wenda telah melanggar banyak aturan dan regulations MSG. Alasan kedua, kepemimpinan Benny Wenda tidak mampu bermain politik aktif di MSG dari kelas observations ke kelas association hingga kelas full member. Melanesian politik di MSG itu bukan main foto dengan Perdana Menteri dan kasih naik di media sosial lalu pikir akan menjadi full member di MSG. Justru itu strategi yang membunuh diri sendiri dan mengorbankan rakyat Papua secara umum. Hal selanjutnya adalah membuat pemerintahan sementara atau pemerintahan sendiri adalah kecelakaan bagi strategi untuk masuk MSG. Alasannya karena MSG itu adalah Sub-region state members of the United Nations. Artinya negara-negara regional yang memiliki keanggotaan sah dari PBB.
Oleh sebab itu jika kita memakai pemerintahan sementara ULMWP maka di mata MSG itu ilegal tidak sesuai regulations di dalam MSG maka wajar ditolak oleh MSG. Argumentasi ini berlaku juga bagi semua pemerintahan yang saat ini dibentuk seperti NFRPB dan lain-lain. Kembali ke titik awal pada pernyataan PM Vanuatu bahwa ULMWP ditolak karena ULMWP organisasi politik bukan negara. PM Vanuatu dengan kapasitas negara Vanuatu sebagai anggota MSG dan anggota PBB menilai secara negara dalam kapasitas negara berdasarkan regulasi di MSG. Sejak 1988 dan 2014 hingga 2016 dan 2023 belum pernah ada regulations di dalam MSG bahwa yang bisa menjadi full member di MSG itu adalah negara-negara merdeka di wilayah Melanesian. Buktinya FLNKS, Front Perjuangan Pembebasan Rakyat Kanaki atau New Caledonia bisa menjadi full members di MSG, entah karena dukungan pemerintah kolonial Prancis namun intinya saat itu belum ada regulation bahwa hanya negara saja yang bisa menjadi full member di MSG. Peluang ini terbuka lebar bagi ULMWP sejak 2014 hingga 2023, namun ULMWP telah gagal politik di MSG dan Melanesian politik. Geopolitik Melanesian di MSG sudah berubah total sejak 2023, saat MSG Summit di Vanuatu. Manuver politik kolonial Indonesia sangat cerdik membaca kelemahan politisi ULMWP menjelang MSG meeting, dan politik NKRI dengan sistem money politik menjadi peluang untuk mencuri dukungan dari pemimpin-pemimpin Melanesian demi mengambil kebijakan paten di dalam MSG. Kebijakan paten yang dilakukan oleh NKRI adalah Indonesia dengan status association member di MSG sangat proaktif mengontrol mesin MSG dari sekretariat hingga direktur jenderal dari MSG. Yang membuat regulasi dan aturan-aturan MSG adalah Kesekretariatan dan Direktur Jenderal MSG, dan akan disahkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk diikuti oleh para pemimpin-pemimpin Melanesian yang disebut para Perdana Menteri negara-negara Melanesian. Regulasi dan mekanisme di MSG sudah berubah 80% sejak 2023, oleh sebab itu para politisi ULMWP harus berpikir secara kritikly, proaktif dan mengerti regulasi MSG dari politik di tingkat kesekretariatan, tingkat direktur jenderal, hingga di tingkat kementerian. Jika ULMWP masih pakai cara-cara lama hanya diplomasi dengan foto-foto, maka strategi ini sudah tidak berlaku lagi dalam Melanesian politik di MSG. Jika ULMWP sebagai organisasi tidak diterima, dan ULMWP bukan negara sah di PBB, maka ULMWP mau menjadi full member di MSG dengan cara apa? Ataukah MSG masih penting untuk Papua merdeka? Masalah besar ULMWP di kandang sendiri adalah, sekarang ULMWP bukan satu lagi seperti dulu, tetapi sudah terpecah belah menjadi dua, atau dualisme ULMWP. Ini sudah pasti ULMWP sudah tidak kuat lagi secara politik. Dulu waktu masih satu ULMWP saja tidak mampu lawan politik kolonial NKRI di kandang Melanesian. Apalagi sekarang sudah terpecah, apakah akan mampu ataukah nanti justru tambah hancur. Melanesian politik di MSG itu seperti buang garam di air laut dan memasang jaring untuk tangkap angin. Selamat merenungkan catatan penting ini dan semoga bisa kembali cek semua video-video penjelasan Ketua OPMT PNPB di YouTube dan lain-lain. Bangsa Papua adalah Melanesian yang diciptakan oleh Tuhan sampai dunia kiamat nanti. Salam juang dan Tuhan memberkati kita sekalian. Tertanda Ketua OPMT PNPB, Yefri P. Bomanak. Vanuatu dan Wantok Bilo Yumi Bill merupakan perjuangan panjang bangsa Papua bersama OPM yang dimana berhasil melahirkan satu konstitusi di Vanuatu pada tanggal 22 Juni tahun 2010, setelah OPM membuka pintu hati rakyat dan pemerintah Vanuatu sejak 1978 hingga 2010. Vanuatu, ULMWP dan MSG atas dasar regulasi dan aturan-aturan konstitusi Vanuatu dan regulasi MSG. Apa itu MSG? Mengapa bangsa Papua harus ada di MSG dan apa pentingnya MSG?